Oke ya, saya mulai ya teman-teman. Kita akan modelkan jembatan ini, rangka baja 40 meter. Nah, tipenya adalah rangka waren, tipe lintasannya sungai, kemudian bentangnya 40 meter, kemudian kelas jembatan A, lebar jembatannya adalah 171, artinya satu trotoar 7 lajur lalu lintas, dan satu lagi trotoar di sebelah sisinya. Kemudian jalurnya ada 2, masing-masing 3,5 meter, ya. Kemudian nanti plat lantainya pakai 30 cm. Bangunan bawah sementara kita abaikan karena kita akan merencanakan bangunan atas, di mana material rangka kita pakai STM A572 grade 50, ya. Kemudian nanti plat lantainya beton bertulang FC30 dengan standar pembebanan adalah SNI 1725/2016, pembebanan untuk jembatan. Oke, ini konfigurasinya dari tampak sampingnya seperti ini, rangka waren dengan ada top chord di atas, kemudian ada bottom chord di bawah, dan dirangkaikan keduanya ini menggunakan diagonal. Jadi di sini tidak ada elemen vertikal. Nanti kalau elemen vertikal ada tipe truss yang lain, sementara kalau waren adalah dengan diagonal. Jumlah segmennya dihitung, kalau teman-teman 40 meter berarti ini ada 8, karena kalikan 5 meter untuk bottom chordnya, sedangkan top chordnya ada 7. Ya, seperti itu, tingginya nanti 6 meter. Oke, kemudian untuk denah lantainya seperti ini, jadi ada bottom chord yang dihubungkan dengan cross girder. Jadi ada bottom chord di atas dan di bawah yang dihubungkan oleh cross girder. Nah, nanti di atas cross girder ini bertumpulah plat lantai kendaraan. Oke, lebarnya 9 meter ya teman-teman. Nah, untuk denah ikatan angin atau top bracingnya seperti ini. Jadi diikatkan yang di rangka atas top chord tadi dengan top bracing ini untuk mengakomodir gaya lateral biasanya akibat angin ataupun gempa. Ya, nanti konfigurasinya membentuk semacam jajaran genjang seperti ini ya. Kemudian ini tampak potongan melintangnya. Nah, nanti ada cross girder di bawah, ada sebelah kiri kanan berarti diagonal, atasnya adalah top bracingnya. Dengan tinggi 6 meter, lebar 9 meter, bentuknya seperti ini ya, untuk potongan melintangnya. Oke, untuk section dan properties tadi sudah saya jelaskan, saya ulang sebentar. Nah, nanti untuk elemen top chord, bottom chord, diagonal, itu karena dia cenderungnya menerima beban aksial, dominan aksial dibandingkan lentur, maka kita pilih adalah elemen menggunakan habim atau wet flank. Karena dia cenderungnya antara tebal atau lebar flange-nya dan tinggi badannya cenderung sama, jadi ketika dapat beban tekan ataupun tarik, dia cenderung tidak ketekuk gitu ya. Jadi sisi lemahnya sama-sama karena dia tinggi dan ininya hampir sama, dia tidak akan mencari sisi terlemah karena sama-sama kuat. Sehingga nanti kita gunakan habim untuk cross girder. Nah, ini cross girder di bawah lantai karena nanti dia dapat tekanan roda ban dan beban merata, nanti dia elemennya adalah cenderungnya kena beban lentur. Sehingga nanti momen lentur di sana. Makanya kita pilih adalah I-beam. Ya. Ini perbedaannya kalau I-beam adalah yang tinggi seperti ini, habim hampir sama antara tinggi web dengan tinggi flange-nya. Kalau I-beam cenderungnya biasanya tinggi webnya 2 kali dari tinggi flange-nya. Oke, beton nanti kita pakai plat beton FC30, berat jenis nanti menyesuaikan ya, kalau kita pakai standarnya yang kemarin seperti di New Zealand itu berarti ini nilainya, atau disesuaikan kalau teman-teman nanti melakukan desain berapa berat jenisnya ya. Tebalnya 30 cm, lebarnya 9 meter seperti tadi di konfigurasi. Untuk trotoarnya nanti pakai betonnya FC20 sehingga ini betonnya nanti bisa kita sesuaikan berat jenisnya menjadi 2,2. Tebalnya adalah 30 cm, lebarnya 1 meter.
di kiri dan kanan dari jembatannya. Kemudian aspal, ini nanti kita pakai tebalnya 1 kali 50, artinya itu yang terpasang, dan juga nanti kita cadangkan untuk overlay adalah 1 kali 50 juga, jadi nanti ada 2 kali 50 mili ya, atau 2 kali 5 cm. Kemudian materialnya kita pakai, ini karena cenderungnya bajanya dominan baja, kita akan pakai material ASTM A572 grade 50. Ya, itu dengan FY-nya atau kuat lelehnya adalah 350 MPa dan kuat tariknya, putusnya adalah 450 MPa. Oke, ini untuk pembebanan dan kombinasi beban, ya teman-teman. Silakan nanti dipelajari cara perhitungannya. Tadi sudah saya sampaikan untuk ngitung BTR maupun BGT. Kemudian kombinasinya yang akan kita pakai hanyalah pakai layan 1 dan kuat 1. Tapi dari layan 1 dan kuat 1 ini nanti akan muncul 4 kombinasi. Karena antara TT sama TD tadi di SNI dibilang tidak boleh digunakan bersamaan, artinya dipisahkan. Nanti jadi ada 4 kombinasinya. Truk nanti akan kita gunakan sesuai konfigurasi di SNI dengan dikalikan 1,3 faktor perbesarannya ya, sehingga nanti roda-roda ini yang awalnya 25 kN menjadi 32,5 kN dan yang 112,5 kN menjadi 146,25 kN. Peletakannya nanti kita lihat sesuai dengan tampak melintang jembatannya, masing-masing jalur kita berikan 1 truk. Sehingga nanti ada 2 truk yang berdampingan di kiri dan kanannya dengan konfigurasi seperti ini. Nanti kita atur di dalam pemodelannya. Oke, kita buka file, kemudian kita buka new model. Oke, pastikan satuannya ya, kanan bawah. Teman-teman kalau ini saya sarankan bisa pakai kilonewton meter, atau kalau sudah diubah tadi bebannya ke ton meter, artinya kita pakai ton meter lebih praktis. Kita pilih yang, nah ini kita akan memodelkannya secara 2 dimensi dulu. Ketika nanti sudah jadi 2 dimensi, kita kopikan dengan replicate kemarin menjadi 3 dimensi, baru kita hubungkan dengan cross girder dan top chord, baru dikasih lantai, gitu ya. Jadi kita tetap modelkannya adalah awalnya pakai 2 dimensi, biar mudah ini. Oke, silahkan yang 2D truss bisa dipilih, yang 2D truss. Nah, ini teman-teman, nah perlu kita soroti bareng-bareng, nanti yang akan dibedakan adalah division length-nya, ya. Oke, number of division, nah kita coba lihat ya, pelan-pelan. Oke, saya sudah coba buat grid. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa pakai 2 cara, teman-teman mau pakai grid atau mau pakai 2 dimensi. Dengan template tadi, kalau saya cenderungnya enak dengan 2 dimensi ya, kecuali di template-nya SAP tidak ada, seperti jembatan lengkung, itu enggak ada, kita pakai grid. Tapi perlu juga ini teman-teman buat grid supaya teman-teman paham, kira-kira ini itu berapa jumlah X-nya, berapa jumlah Y-nya, spasinya berapa gitu ya. Misalkan seperti ini, saya akan buat, ini kan arah sumbu X itu warna biru, sumbu Y warna hijau, sumbu Z warna merah ya, seperti aturan tangan kanan kemarin. Nah ini saya bagi, berarti X-nya di sini kalau kita bagi, saya mengacu pada yang bagian bawah, bottom chord bawah, berarti ada 9 grid. Ya, artinya nanti gridnya ada 9, tapi segmennya berarti ada 8. Sesuai tulisan di sini BC 8 ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada 8, BC 8. Berarti nanti ada 8. Itu dari grid X-nya. Nah, kalau Y-nya berarti nanti ada 2. Di sisi bawah dan di sisi atas, terutama di, misalkan kita lihat di bottom chord-nya ya, ada Y1 dan ada Y2. Oke, itu untuk X dan Y-nya. Kita lihat sekarang Z-nya. Z-nya berarti juga nanti ada 2. Di bottom chord bawah dan di top chord atas dengan ketinggian 6 meter.
Oke. Nah, sekarang kita lihat tampak sampingnya atau potongan melintangnya kita lihat. Ya, ada X, Y, Z seperti ini. Ya, teman-teman, karena ini dipotong dan diputar, jadinya sekarang yang sumbu Y-nya yang arahnya ke kanan ya. X-nya yang arahnya tegak lurus dengan monitor. Z-nya tetap ke atas. Nah, tadi kita lihat di sini Y-nya, Y1, di sini Y2. Ya, teman-teman, ini adalah Z1, ini adalah Z2. Sama ya, sebenarnya hanya kita potong dan kita balik modelnya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam model. Oke, saya kembali ke sub-nya. Berarti divisinya ada berapa, teman-teman? 8 ya. Oke, tingginya 6. Nah, division length-nya ini teman-teman mengikuti punya teman-teman NIM-nya masing-masing. Saya akan memodelkan 5 ya. Nah, teman-teman silahkan belakangnya dibuat misalkan 5, NIM-nya 20 ya, 5,2, kalau 25, 5,25 ya. Oke, sudah selesai sampai sini. Oke, kita klik OK ya, nanti dia akan dipilih, atau ini dipilihnya slope truss ya, karena kita tipenya Warren. Restrain dibiarkan, dicentang, kemudian kita klik. Sorry nih, punya saya karena saya pilih slope truss, saya harus ulang lagi nih. Ini 8, tingginya 6, ininya 5. Oke ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan untuk di-save, supaya nanti kalau memang error, kita punya backup file. Oke, silahkan mau dinamakan jembatan rangka, jembatan truss, ya, atau praktik jembatan. Nah, hal pertama setelah teman-teman simpen, ya, kita akan lihat geometri jembatan ini sudah benar nggak sih terhadap rencana jembatan kita kayak tadi. Coba hidupkan, ya, extrude-nya, teman-teman, di salah satu window. Kita klik OK. Dan kita zoom di salah satu ujung. Ya, kira-kira ini sudah benar belum penempatan rangka ini, truss ini terhadap rencana jembatan kita. Oke, nah ini ya gambarnya ini. Kita punya di sini rangkanya diagonalnya menghadap ke atas. Top chord juga menghadap ke atas. Bottom chord pun kalau di teman-teman nanti ke jembatan lihat adalah menghadapnya ke atas. Jadi desain yang dibuatkan oleh template sub ini masih sifatnya dia mengakomodir sumbu kuatnya ke arah sana. Jadi ini perlu kita rotasikan teman-teman batang atau frame ini sehingga menyerupai bentuk yang ada di gambar tadi atau di lapangan. Ya. Jadi kita pilih nih, boleh yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, silahkan dipilih rangkanya, bisa di-drag seperti ini. Ya. Di-drag sehingga kepilih semua, kira-kira ada 31 frame. Kalau teman-teman belum ada 31 frame, mungkin ada yang ketinggal. Oke. Kita akan putar sumbu ini terhadap sumbu lokal ini ya. Kita putar supaya materialnya atau frame ini juga sectionnya berputar sesuai yang kita harapkan. Masuk ke assign, kemudian masuk ke frame, ya. Kemudian masuk ke local axis. Oke, sudah dipilih, kita pilih local axis, klik kiri. Nah, kita akan rotasikan dia, kan kalau dia batangnya seperti ini, supaya jadi seperti ini, berarti diputar 90 derajat ya. Nah, artinya kita masukkan sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita apply. Kita klik OK. Perhatikan yang layar sebelah kiri, ya, harusnya punya teman-teman juga ini sudah menghadapnya ke atas, ini juga ke atas.
Ya, di sisi kanan ini adalah simbol ketika lokal aksis bekerja. Makanya dia ada simbol kecil. Itu yang menunjukkan dia adalah lokal aksisnya sudah bekerja. Artinya ada perubahan di lokal aksis. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan duplikasikan ini ke sebelah kirinya. Ya, caranya adalah ini dipilih, mau kiri atau kanan sama saja. Pilih semua, termasuk perletakannya. Ya. Sehingga nanti ada 17 poin, 31 frame terpilih. Oke. Nah, kita masuk ke edit. Kita pakai fasilitas atau fitur replicate. Ya, masuk ke replicate. Nah, kita akan geser kemana atau kita kopikan kemana. Kalau lihat dari sumbunya, ini kan berarti ke sumbu Y positif ya. Berapa tadi lebar jembatan? 9. Oke. Kita masukkan 9. Arahnya plus. Kemudian numbernya kita masukkan 1 saja, karena di kopinya 1 ya. Oke, klik apply. Oke, sudah ya. Sudah jadi 2 truss, waren truss, sisi kiri dan kanan. Nah, ini akan kita satukan, teman-teman, dengan cross girder dan juga top chord. Nah, untuk mempermudah, karena top chord itu tadi nanti bentuknya silang, dan ketemu di tengah, karena dia sistem sambungannya di tengah dengan di baut, kita akan modifikasi grid yang ada di sini untuk membantu kita nanti menggambarkan truss, terutama yang top chord-nya. Ya, silahkan klik kanan di area kosong yang warna hitam, klik kanan, kemudian edit grid data. Oke, nanti akan muncul seperti ini, sistem global, ya. Jadi ini sistemnya koordinat global. Kemudian kita modify. Oke, nanti akan muncul seperti ini, Windows bar seperti ini. Nah, grid X ini sudah dibuatkan oleh SAP tadi, ya. Saya rasa nanti menyesuaikan dari teman-teman, ya, karena masing-masing beda-beda. Yang perlu kita ubah adalah grid Y dan grid Z. Tapi kemungkinan set juga sudah ada 2, artinya yang kita butuhkan adalah grid Y. Kita akan tambahkan 2 grid, yaitu tepat di tengah bentang jembatan, di tengah lebar jembatan dan di posisi yang baru saja kita kopikan. Ya, artinya grid ini kita bisa tambahkan. Silahkan diklik di bawahnya sini, add, bisa dengan add ini ya, add grid artinya. Nah, nanti dia akan muncul di sini grid 2. Nah, ordinat ini tinggal kita klik 2 kali untuk mengedit. Ya. Artinya kalau di tengah-tengah persis berarti ini 4,5 meter ya. Nah, silahkan diketik 4,5, kemudian diklik di sisi luar supaya memastikan dia terekam. Klik di sisi luar, misalkan di primary-nya. Nah, itu ya. Kalau dia belum diklik di sisi luar, dia nggak akan record. Oke, itu baru tengah. Sekarang kita tambahkan 1 lagi di posisi yang baru saja dikopikan, ya. Kita add lagi, berarti dia grid ketiga. Dia otomatis nih, karena dianggapnya kita permintaannya adalah per 4,5 ya, jadi dia otomatis 9. Kalau memang lain nanti silakan diklik 2 kali, diedit, masukkan, kemudian diklik di salah satu yang lainnya. Nah, ini nanti akan terekam. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita tinggal klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul grid bantuan nih. Ya. Sekarang ada 3 grid. Ini fungsinya nanti untuk membantu kita gambar dan juga view. Kalau kita jalan-jalan pakai yang ini, saya ubah misalkan pakai XZ ya. Nah, ketika tadi belum dibuat grid sisi sana, kita nggak bisa lihat nih jembatan yang sisi sananya nanti. Nah, ini kan sekarang bisa jalan-jalan kita kayak kemarin waktu
bikin gedung ya. Oke. Oke, sudah. Kita akan gambarkan cross girder terlebih dahulu. Untuk memudahkan teman-teman bisa ubah yang sisi kanan atau kiri sama saja pakai XY. Ya. XY, pastikan Z-nya ada di dasar. Kalau ini kan Z-nya ada di ketinggian 6 meter. Pastikan di bawahnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mengganggu yang lokal aksesnya, ini bisa dihilangkan dengan display show undeformed ya. Nah, dia akan hilang. Kalau misal terganggu untuk masalah tampilan lokal akses. Nah, teman-teman, sekarang kita akan gambarkan ya. Pilih frame, bisa pakai draw atau mau pakai shortcut yang di sini nih. Draw cable atau frame, sama saja. Silahkan pilih dulu. Kita akan gunakan section yang sudah dibuatkan oleh SAP. Nah, baru nanti kita akan modifikasi setelah bebannya kita masukkan, sehingga kita tahu kapasitasnya berapa. Oke? Silahkan digambarkan dari ujung sini ke sini, satu frame aja, nanti kita akan gunakan fasilitas replicate, biar nggak terlalu ribet. Ya. Klik sini sampai sini. Oke. Ya, satu frame saja dulu. Kalau sudah ini kita klik, ini pastikan ada di dasar ya, kita cek sebelah kiri dia kan di dasar. Ya, ini sudah kita klik, kemudian edit, kemudian masuk ke replicate. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Kita akan replikasikan ke sumbu apa, teman-teman? X ya. Besarannya berapa? Tergantung tadi teman-teman memasukkan panjang division. Ya, disesuaikan. Y-nya ini kita nolkan ya. Tadi masih ada record dari yang sebelumnya. Y-nya kita nolkan, X-nya disesuaikan dengan panjang division teman-teman. Number-nya, nah kita cek nih, ini kan baru 1, padahal kita targetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya number-nya kita masukkan 8. Ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal apply. Oke, maka dia akan tergambarkan dari cross girder-nya. Nah, untuk top bracing teman-teman bisa naikkan, ini kan masih di Z sama dengan 0, artinya di dasar atau di lantai. Teman-teman naikkan ke Z sama dengan 6, ya. Posisinya di atas. Oke. Nah, bentuk dari top chord atau bracing atasnya kan seperti ini nih. Ya, teman-teman ya. Yang di sisi ini adalah garis lurus, batang lurus, tapi yang di tengah-tengah ini menyilang, dia dibaut di tengah, artinya ini terputus. Oke, kita akan identikan desain ini dengan seperti yang ada di gambar. Oke, kita gunakan frame lagi. Biarkan sectionnya masih ini. Nah, ini kita gambarkan dari sini lurus sampai ke atas sana ya, karena tadi kita lihat dia lurus. Oke, seperti ini. Gambarkan pula yang di sisi kanannya. Ya. Ini yang sisi kiri, ini yang sisi kanan juga digambarkan. Oke, kemudian yang di sini kita akan gambarkan yang posisinya melintang tadi atau membentuk X. Nah, grid tadi yang kita buat adalah fungsinya membantu kita menggambarkan ini. Ya, caranya adalah klik kiri dari salah satu mau atas bawah. Di sini kita berhentikan di tengah sini. Kita berhentikan, kemudian kita teruskan ke sini. Jadi kita berhentikan klik kiri, baru ke arah sini klik kiri lagi. Oke. Nah, dengan cara yang sama nanti di sebelah sini
kita buat lagi. Sini, berhenti di sini. Kemudian berhenti lagi di sini. Oke. Kita buat satu aja, selebihnya kita replicate lagi. Kita pilih yang batang tadi baru digambar, X-nya saja ya. Karena kan batang lurusnya ini hanya di ujung sama ujung, dia di tengah nggak ada. Oke, ini kita replicate, caranya sama, edit, replicate. Masih menggunakan sumbunya adalah X, angkanya sama, tadi 5, sekian-sekian. Jumlahnya yang kita reduksi sekarang. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka kita masukkan 6. Oke. Kalau sudah, apply. Kemudian oke. Oke, rangka jadi ya. Tinggal kita sesuaikan lantai dan juga profil nanti kita akan gunakan punyanya SAP. Kita import. Oke, kita akan simpan dulu nih, silahkan simpan. Kita akan definisikan dari material dulu. Nah, ini stepnya agak kebalik ya dengan yang 10 konsep itu. Jadi kalau ini kita buat modelnya dulu, baru nanti kita masukkan material, sebenarnya sama saja ya. Baru nanti section, beban, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk define, masuk material. Tadi material adalah menggunakan beton FC30 ya. Jadi kita add new material. Bisa teman-teman gunakan kalau memang di sini ada fasilitas yang standarnya sama, misalkan New Zealand ini. Kita tinggal pilih FC30 ya. Nah, yang pakai SAP versi lain mungkin bisa menyesuaikan diri dengan input manual. Nah, ini tinggal klik OK. Nah, ini bisa dimodify juga, mau diberi nama, terserah kita gitu ya. Beton FC30. Nah, yang perlu disesuaikan adalah kita cek, ini kita ubah ke, ini sudah cocok ya, berat per unit volume. Kita ubah ke Newton milimeter untuk ngecek apakah benar modulus elastisitasnya, Poissonnya, thermalnya, ini kita ikuti aja. Kemudian, nah FC-nya di sini, saran saya antara specified sama expected kita samakan ya. Meskipun kenyataannya nanti di lapangan teman-teman ketika pesan FC30 itu bisa saja FC32 dan seterusnya. Tapi dalam desain ada baiknya kalau 30 ya tetap kita gunakan 30. Nilai lebih itu nanti buat saving kita. Oke, kita klik OK. Beton sudah. Sekarang tambah baja. Add new material. Kita pakai yang United States ya, karena standarnya STM. Kalau Indonesia nanti teman-teman misalkan diminta pakai BJ41, BJ37, BJ50, BJ55, nanti bisa pakai user. Nah, dalam case ini kita pakai United States, kita pilih steel. Kemudian ini tadi disesuaikan pakai 572 ya. 572, grade-nya adalah 50. Nah, ini sudah dipilih, klik OK. Nah, kalau teman-teman penasaran, ini bisa diintip propertiesnya. Ya, kira-kira ini FY-nya atau lelehnya 345, putusnya kira-kira di 450-an. E-nya 200.000 ya, sekitar 200.000 MPa. Oke. Ini boleh di-rename kalau teman-teman memang prefer untuk di-rename. Misalkan baja A572 gitu ya. Oke. Kemudian sudah semua ini klik OK. Disimpan ya. Sekarang akan kita definisikan sectionnya.
masuk ke define section properties, masuk ke frame sectionnya. Ya, ini baru ada satu punyanya sisap. Kita akan import saja dari database, ya teman-teman. Nah, sayangnya database yang ada di SAP ini adalah produk luar negeri, perlu diingat ya. Jadi punyanya CAISC dan teman-temannya. Nah, di Indonesia nanti teman-teman kalau memang desain untuk keperluan di Indonesia harus disesuaikan dengan profil yang memang beredar di pasaran Indonesia. Ya. Nanti ada tabelnya dari banyak Gunung Garuda, ada Krakatau, ada Raja Paksi, dan lain sebagainya banyak. Nah, kita untuk keperluan ini kita pakai database-nya SAP saja. Oke, silahkan import new property. Kemudian ini still ya. Kemudian kita pilih weight flink, AI atau weight flink. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih kemarin pakai apa? ISC Pro ya. Oke. Silahkan dipilih yang ISC Pro, kemudian di open. Silahkan pilih semua saja. Siapa tahu nanti akan dipakai. Ya. Pilih semua saja karena kita nggak tahu nanti akan dipakai yang mana. Jangan lupa material diubah ke baja yang punya kita tadi. 572 grade 50. Ini yang sering salah. Saya ingatkan ini diubah ke baja material kita. Ya. Kemudian ini dipilih semua, cara milihnya teman-teman bisa klik di paling atas, kemudian ini ditarik ke bawah pakai shift ditekan sambil kita ngeklik yang paling bawah. Ya. Itu nanti keblok semua biru. Artinya kalau keblok semua biru, dia terpilih semua. Baru kita klik OK. Ya, dia akan menampilkan salah satu yang paling terakhir kita pilih tadi. Ya. Nah, ini bisa teman-teman pilih, sebenarnya banyak kan sudah masuk nih database-nya. Kita lihat atau kita intip, silahkan. Dia macam-macam, nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang akan kita desain. Ya, pastikan material adalah sama atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau sudah, baru klik OK. Sekarang kita definisikan platnya. Masuk ke define, section properties, kemudian ke area, section. Oke, kita pilih, ya kemarin ada model shell, plate, membran. Nah, kita pilih di jembatan ini shell karena dia akan ikut mendukung beban ya, terutama nanti ada beban merata dan lain sebagainya. Oke, kita pilih shell, kemudian kita add new section. Oke, silahkan diberi nama. Plat 30 tadi ya, 30 cm ya, atau mau 300 juga boleh kalau dalam mili. Kita pilih yang tin saja, karena ini tebalnya tidak terlalu tebal ya. Kemudian digantikan di sininya silakan 0,3, sini juga 0,3. Materialnya silakan dipilih pakai beton. Sudutnya tidak kita putar, artinya biarkan saja. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Selanjutnya klik OK ya. Oke, bisa disimpan kembali. Oke, kalau menggambarkannya teman-teman ini kembalikan ke Z-nya sama dengan 0 ya. Ini kita sedang elevasinya di atas. Kita bisa turun di elevasi Z0. Oke, gambarkan plat ya, teman-teman. Kalau kasusnya seperti ini kita gambarkan per panel. Artinya ini sudah dibatasi oleh suatu struktur yaitu cross girder, maka kita gambarkannya per panel kotak ini. Nah, nanti kalau ada stringer atau balok melintang yang memanjang yang kecil itu, balok anaknya, nanti dibuatnya juga per panelnya itu yang dibatasi oleh struktur, ya. Karena nanti perilakunya lain, ketika dibuat panjang nanti akan lain. Oke, kita gambarkan.
Silahkan bisa pakai draw, terus rectangular, atau pakai shortcut yang di kiri ini ya. Mau digambarkan 88-nya, atau mau satu terus diduplikat, silahkan. Lebih cepat mana ya? Kayaknya lebih cepat digambar. Silahkan digambar. Mungkin nanti ada yang nggak berubah warnanya, jangan khawatir. Yang penting di situ sudah kelihatan ada platnya. Ya. Ini teman-teman tadi ada yang tanya, kalau ini ke close 1 gimana Pak cara mengembalikannya? Nih saya close ya. Nanti saya balikkan lagi jadi 2. Nah, ini kalau kita lihat kan cross girder ini masih kelihatan nih, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara sini. Oke. Plat lantai ini kan masih berada, ya, teman-teman kita lihat. Nah, ini sejajar dengan cross girdernya ya. Padahal kalau kita lihat di gambar kita tadi yang di sini. Nah, kalau dilihat di sini, plat ini kan menumpu di atasnya cross girder maupun stringer ya. Artinya nanti kita perlu sesuaikan. Tapi nanti saja karena kita belum tahu profil di situ itu berapa. Ya. Tinggi profil ini berapa. Nanti kita sesuaikan, kita akan angkat si platnya ini menumpu di atas lantai. Karena kalau platnya di atas kan harusnya kekakuannya bertambah ya kalau dia jadi komposit dengan si cross girdernya ini. Sementara dibiarkan. Nah ini teman-teman kalau mengembalikan satu window ke dua window, tadi ada yang nanya, ini bisa klik di sini langsung tambahi add new window nih. Ya. Kalau bingung nambahin windownya. Oke, kita sudah selesai dalam memodelkan. Baru memodelkan ya. Oke. Sekarang kita buat definisinya untuk beban. Ya. Masuk ke define. Kemudian seperti biasa pakai load pattern.